Halo teman-teman, perkenalkan saya Aninda Ayu Ramadina dengan NPM 182165100. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang biografi Vilfredo Pareto untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Alfredo Pareto atau nama lengkapnya adalah Vilfredo Federico Damaso Pareto. Beliau lahir di Paris 15 Juli 1848. Latar belakang beliau dari keluarga bangsawan Genoa yang diasingkan ke Paris, Prancis. Beliau merupakan putra sematawayang dari pasangan Rafael Pareto dan Marie Metenier. Karena ayahnya memperoleh kehidupan yang cukup nyaman sebagai insinyur hidrologi, Pareto dibesarkan di lingkungan kelas menengah, menikmati banyak keuntungan yang diperoleh orang-orang di kelasnya pada usia tersebut. Di sisa akhir hidupnya, Pareto menderita penyakit jantung dan sakit parah. Beliau meninggal di Swiss pada 19 Agustus 1923. Pada tahun 1889, Pareto menikah dengan Dina Bakunin, seorang wanita asal Rusia yang lebih menyukai kehidupan sosial yang aktif. Namun, hal ini bertentangan dengan cinta, privasi, dan kesendirian Pareto. Setelah 12 tahun lamanya menikah, Dina meninggalkan suaminya. Namun, tak lama setelah pernikahannya runtuh, Pareto menikah dengan Jean Regis dan keduanya tetap setia satu sama lain sepanjang sisa hidup Pareto. Pareto menempuh pendidikan awalnya di Prancis, kemudian di Institut Teknik Lerdi. Selanjutnya beliau lulus dari Universitas Turin pada tahun 1869, di mana dia belajar matematika dan fisika. Pareto menjadi insinyur dan kemudian menjadi direktur kereta api Italia, dan juga dipekerjakan oleh pabrik besi besar. Bertempat tinggal di Florence, dia belajar filsafat dan politik dan menulis banyak artikel berkala di mana dia pertama kali menganalisis masalah ekonomi dengan alat matematika. Pada tahun 1893, ia dipilih untuk menggantikan Leon Walras di kursi ekonomi politik di Universitas Lausanne, Swiss. Karya pertama Pareto, Cours d'Economie Politique 1896, termasuk hukum distribusi pendapatannya yang terkenal tetapi banyak dikritik. Rumusan matematis yang rumit di mana Pareto berusaha membuktikan bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat tidaklah acak, dan bahwa pola yang konsisten muncul di sepanjang sejarah, di semua bagian dunia, dan di semua masyarakat. Dalam manual De Economia Politica 1906, karyanya yang paling berpengaruh, ia mengembangkan lebih jauh teori ekonomi murni dan analisis opelimitas, atau kekuatan untuk memberikan kepuasan. Dia meletakkan dasar ekonomi kesejahteraan modern dengan konsepnya yang disebut Pareto Optimum, yang menyatakan bahwa alokasi optimal dari sumber daya suatu masyarakat tidak tercapai selama mungkin untuk membuat setidaknya satu individu menjadi lebih baik dalam dirinya sendiri. Dia juga memperkenalkan kurva ketidakpedulian, instrumen analitik yang tidak menjadi populer sampai tahun 1930-an. Percaya bahwa ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh ekonomi, Pareto beralih ke sosiologi dan menulis apa yang dia anggap sebagai karya terbesarnya, yaitu Trattato di Sociologia Generale, di mana dia menyelidiki sifat dan dasar tindakan individu dan sosial. Orang yang memiliki kemampuan superior, menurutnya secara aktif berusaha untuk mengkonfirmasi dan meningkatkan posisi sosial mereka. Dengan demikian, kelas sosial tersebut terbentuk. Pareto mengemukakan bahwa dalam tiap masyarakat terdapat dua lapisan, yaitu lapisan atas atau kaum elit dan lapisan bawah atau kaum non-elit. Bertentangan dengan teori Karl Marx yang lebih menekankan pada pemusatan peran massa, teori Pareto ini lebih menekankan pada perubahan sosial di masyarakat. Hukum 80/20 merupakan hasil penelitian Pareto terhadap kehidupan sosial ekonomi pada masyarakat atau bangsawan Italia, yang berkesimpulan bahwa 80% kekayaan di Italia dikuasai oleh elit yang jumlahnya tidak lebih dari 20%. Sebaliknya,
80% rakyat Italia, hanya 20% saja yang menikmati kekayaan negaranya. Pareto selanjutnya menyatakan bahwa kesimpulan penelitiannya itu juga berlaku di bumi manapun atau negara manapun, termasuk di Indonesia sekarang ini. Adapun yang disebut efisiensi Pareto, seringkali ditemukan pada bahasan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan ekonomi kesejahteraan dan analisis ekonomi mikro mengenai kegagalan pasar. Efisiensi Pareto ini memiliki kaitan dengan prinsip Pareto. Berikut di samping merupakan contoh dari diagram efisiensi Pareto. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Terima kasih teman-teman.